Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua guys? Balik lagi bersama gue Robi Prambadi di channel Robi Prambadi 135cc. Kali ini gue mau bahas sedikit mengenai velg yang pernah gue bicarakan di beberapa video gue sebelumnya ya guys. Jadi di video gue sebelumnya gue pernah bilang kalau gue mau ganti velg dan ban ya, supaya bisa lebih enak ridingnya. Karena kalau pakai ban yang kemarin itu ridingnya ngeri gitu, bannya hard. Jadi kalau buat nikung-nikung tuh agak serem gitu, ngeri slide gitu ya. Jadi gue putusin untuk coba rubah kaki-kaki, terutama di bagian roda. Jadi kemarin gue udah pernah bilang kalau gue udah nyimpen velg Cemco dari BRT Bintang Racing Team. Gue beli sama Nizar. Terus gue agak lama kumpulin duit buat beli bannya, dan sekarang gue pakai ban Pirelli Corsa 2 ukuran 80/90. Oke, jadi kayak gini penampakannya guys. Ya. Motor gua sekarang di bagian kaki-kaki sudah gua rubah jadi pakai velg BRT Cemco dari BRT, kayak motornya Nizar sebenarnya. Memang gue belinya sama Nizar kan. Jadi harga velg ini adalah harga velg yang paling buat gua saat ini paling terjangkau gitu guys. Kayak gini nih. Oke. Jadi ini review singkat aja ya. Sebelumnya kan pernah gue bicarakan di video sebelumnya. Jadi setelah gue ganti, gue kayaknya merasa perlu gitu untuk menginformasikan ke kalian kalau kaki-kaki gue sudah berubah sekarang. Jadi velgnya BRT Cemco dari BRT, warnanya gold. Gua pakai ban Pirelli Corsa 2, kembangnya kayak gini. Ini jenisnya soft compound. Enak sih. Kalau ban soft itu lu bejek pakai jempol aja nih. Itu lembut karetnya guys. Memang dikhususkan untuk road race sepertinya. Jadi ban ini memang direkomendasikan untuk kalian yang suka nikung-nikung, cornering. Tapi sekalipun kalian gak biasa atau gak suka nikung atau gimana, gak suka yang miring-miring, pakai ban ini sih juga rekomen sih kalau untuk pemakaian yang sifatnya jarang-jarang, bukan daily gitu ya, bukan harian. Karena kalau ban ini dipakai untuk harian, ini akan boros. Jadi karetnya ini cepet habis guys. Harganya juga lumayan. Gue beli ini sama Nizar sepasang depan belakang itu 900.000 dengan ukuran yang sama 90/80. Satu bannya 450.000. Kalau 90/100 atau 80/100 ya gue lupa. 90/100 kayaknya. Itu 500.000. Ya, 550.000 kalau nggak salah. Ya sekitar segitu harganya. Oke, jadi gue terangin sedikit guys. Untuk velg BRT ini untuk pemasangannya itu ternyata nggak semudah yang gue perkirakan. Jadi dengan harga 1,5 juta gue pesan sama Nizar, minta velg ini sudah bisa PNP langsung ke racking gitu. Jadi gue nggak perlu gimana lagi. Sebenarnya harga velg ini cuma 1.250.000 kalau nggak salah ya. Terus gue kasih ke Nizar 1,5 juta karena memang itu estimasinya Nizar juga segitu untuk sampai PNP ke racking. Jadi gue kasih Nizar 1,5 juta untuk velgnya aja. Gue minta langsung dibubut atau disesuaikan bearingnya. Bos-bosannya mungkin ya, gue juga nggak tahu, lupa pembicaraannya waktu itu kayak gimana. Pokoknya gue minta velg ini sudah PNP ke racking gitu. Oke, alhasil setelah jadi
gue pasang ke racking, ternyata memang belum bisa sepenuhnya cocok, karena kita harus ngeker ini bos-bosannya nih. Bos-bosannya ini ternyata memang kita nggak tahu ukurannya tuh kayak apa, ukurannya berapa mili, berapa diameternya berapa, itu kita masih nyari-nyari kemarin tuh. Itu agak susah, lumayan bikin stres. Mungkin kalau Nizar udah pernah pasang di Pak Eko, dan Pak Eko sudah tahu ukurannya gitu. Ya gue kemarin pasang di Bang Kodok pun masih ngeker-ngeker. Kemarin agak repot tuh masang ini bearingnya. Oh ya, juga di bagian belakang untuk kampas rem ini sepertinya memang cocoknya untuk apa ya, kata Nizar sih kayak untuk Karisma, Honda Karisma. Jadi ini tromolnya ini pakai Honda Karisma, kata Nizar sih. Gue juga nggak tahu juga ya, kurang memahami hal kesitunya gue agak kurang paham. Jadi ada kendala di saat pemasangan karet tromol guys. Karet tromolnya itu nggak ada yang cocok, jadi pakai spare part motor Jupiter apa yang lain gitu, racking pun nggak bisa. Jadi gue waktu itu beli yang pakai spare part itu Jupiter Z. Ya, disuruh sama Nizar pakai Jupiter Z, tapi tetap di pangkas lagi. Jadi si karet itu dipotong-potong sampai benar-benar presisi ke rumah kampasnya, rumah tromolnya ya, si tromolnya ini, karet tromol. Jadi karetnya itu memang kebesaran. Kita beli yang mana itu kebesaran, pasti kebesaran, nggak ada yang cocok. Jadi kita potong-potong sesuaikan dengan bentuk si tromol belakangnya ini guys. Alhasil ya sempat kewalahan juga di bagian itunya, bagian pemasangan karet tromol. Tapi alhamdulillah bisa, akhirnya sekarang kepasang dan sudah kuat sih, nggak goyang atau nggak gimana-gimana, alhamdulillah gitu guys. Dan ini sempat peret gitu. Nah jadi di bagian depan ini gua pasang itu ban depannya sempat agak peret dalam artian maksudnya seret gitu ya. Jadi dia bos-bosan itu kita nyari nggak cocok, nggak ada yang cocok ya kan. Terus kita gerindain, di sama Bang Kodok digerindain, dikeker-keker yang cocok gimana, susah gitu. Akhirnya dapat juga tanpa pemasangan gearbox. Jadi gearboxnya gue lepas gitu, karena kalau pakai gearbox itu terlalu mepet si piringan cakram ini ke kaliper. Ke kalipernya, di kampas remnya itu dia terlalu mepet, jadi spread banget, itu nggak enak banget. Akhirnya gue buka gearboxnya dan pakai bos-bosan nggak tahu nih, ada di Bang Kodok. Terus dipapas lagi sama dia, dipotong, terus kasih ring satu. Dan gue tanya ke Nizar pun gearbox dia, gue tanya, Pak lu gearbox di motor Cimei, di si Cimei dipakai nggak? Dipakai kata dia, cuma dalamannya dibuang kata dia gitu. Oh akhirnya gue berpikir daripada gue ngerusak gearboxnya, lebih baik gue nggak usah pakai gearboxnya gitu ya kan. Gimana ya, maksudnya sayang gitu, daripada kita rusak gearboxnya lebih baik dicopot, kasih bearing aja. Toh dipasang gearbox juga nggak fungsi ke speedometer. Jadi untuk apa gitu guys. Ya udah akhirnya gue copot dan gue pakai bearing aja gitu guys. Oke, jadi seperti ini penampakan motornya sekarang guys. Gue cuci karena semalam gue habis NR bersama tim petakilan ke daerah Bintaro. Ya seperti ini sekarang. Setelah gue pakai beberapa kali riding, memang terbukti sih, gue ngerasain sendiri pakai ban soft compound itu memang terbukti lebih yakin kalau kita mau nikung. Kalau jalur melengkung sambil ngebut itu lebih yakin gitu, lebih pede, karena memang lengket si karet ini di aspal gitu guys. Gue sih ngerasanya gitu. Jadi gue rekomendasiin sih sebenarnya untuk kalian yang suka kebut-kebutan,
cari aman pakai ban yang terbaik gitu untuk kondisi kondisi di jalannya gitu guys. Jadi demi menghindari slip pada ban kalian, pakai yang terbaik lah kalau memang kalian hobi kebut-kebutan gitu. Karena memang gue buktiin sendiri di saat gue lagi ngebut terus di depan ada trotoar, itu gue ngerem nggak slip. Gue ngerem sejadi-jadinya, gue tekan rem itu nggak slip, dan brake-nya itu bener-bener nggak bikin ngilu gitu. Jadi yakin gitu si motor tuh langsung berhenti, ya udah aman gitu. Dan beberapa sekali juga pernah kemarin waktu riding gue hampir nyeruduk mobil dari belakang, tapi karena pengereman dan bannya sudah bagus, sudah maksimal, jadi alhamdulillah gue nggak sampai nyeruduk mobil, karena tuh mobil memang berhenti dan gue dalam keadaan kenceng. Gue nggak bisa buang ke kiri atau ke kanan karena di belakang itu anak-anak lagi pada kenceng gitu. Pas riding NR kemarin anak-anak lagi pada kenceng di kanan kiri, gue takut kalau gue buang ke kanan atau ke kiri gue kehajar sama mereka. Jadi gue putuskan untuk ngerem di belakang mobil, tapi alhamdulillah cakep gitu, maksudnya berhentinya dengan sangat pas gitu guys. Oke, jadi sekian gini aja video gue saat ini guys, sekedar informasi aja buat kalian. Sekarang seperti ini penampilan motornya. Ya, untuk melengkapi informasi yang sebelumnya sih gitu, bukan maksud bagaimana enggak. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment di video gua. Terima kasih yang sudah dukung channel gua. Terima kasih yang sudah support gua selama ini. Oke, gua akhiri sampai sini guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.